Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Baiklah buat teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini saya bakalan melakukan pengaplikasian pupuk pengisian buah dan juga pengaplikasian GA3. Oke, tanaman yang bakal kita beri pupuk dan juga perlakuan GA3 yakni tanaman anggur dengan varietas Ninel. Varietas Ninel yang saya tanam ini kurang lebih umurnya sudah 7 bulan. Nah, manfaat untuk pemberian pupuk pengisian buah ini supaya bobot buah lebih berisi. Sedangkan pemberian GA3 ini atau gibberellin acid ini supaya bentuk buah lebih lonjong atau bentuk berry lebih lonjong. Pada pemberian GA3 ini ada 3 fase. Nah, pada fase yang pertama ini pada saat tunas muncul membawa bunga. Bunga yang masih berbentuk berry itu adalah fase pertama untuk pemberian GA3. Fase yang kedua pada saat bunga sebelum mekar. Nah, pada fase ketiga pada saat buah mulai terbentuk. Sebelumnya saya mau mengingatkan buat teman-teman, karena sekarang lagi pandemi COVID-19, sebaiknya teman-teman semua mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak. Oke, baiklah, sekarang kita mulai videonya. Bahan yang saya gunakan di sini adalah 5 liter air, pupuk NPK 150920, pupuk MKP Merauke, dan juga GA3 merek dagang Gibgrow. Nah, di sini pupuk NPK Grower 150920 akan dilarutkan ke dalam 5 liter air yang telah saya sediakan. Dosis yang saya gunakan adalah 1 sendok makan. Hal ini dikarenakan buah anggur saya tumbuhnya tidak merata, ada yang masih putik dan ada yang sudah sebesar kelengking jari tangan. Apabila anggur saya telah tumbuh merata, yakni sebesar jari kelingking tangan, maka saya akan menaikkan dosisnya menjadi 2 sendok makan per 5 liter air. Setelah NPK larut dalam air, saya menambahkan 1 sendok makan pupuk MKP Merauke. Hal ini dilakukan untuk membantu putik cepat tumbuh menjadi berry. Pada masa pembuahan ini, kita harus benar-benar memperhatikan asupan nutrisi pada tanaman anggur kita, supaya hasilnya lebih maksimal. Apalagi sekarang lagi musim penghujan, tanaman anggur kita akan mudah terserang jamur dan juga terserang oleh lalat buah, sehingga kita bisa jadi gagal panen. Oh ya, umur anggur saya ini sudah 7 bulan sejak pertama kali dipindahkannya dari polybag ke tanah. Penyiraman kita lakukan dengan jarak 20 hingga 30 cm dari batang utama tanaman anggur. Hal ini dikarenakan akar-akar muda yang berada di ujung perakaran akan mudah menyerap nutrisi yang telah kita berikan. Sebelum kita melakukan pemupukan, sebaiknya gulma-gulma yang berada di sekitar tanaman anggur kita bersihkan, supaya gulma tersebut tidak ikut berkompetisi dalam menyerap nutrisi tanaman yang kita berikan. Di sini masih terlihat polybag yang lama. Ini menandakan perakaran tanaman dapat menembus polybag tersebut. Kulit pada pangkal batang anggur sengaja saya kelupas karena ada kutu yang menyerangnya. Inilah penampakan batang anggur Ninel saya yang umurnya kurang lebih 7 bulan dan besarnya kurang lebih 1 jempol kaki orang dewasa.
Baiklah, selanjutnya kita bakal melakukan pengaplikasian GA3 terhadap buah anggur kita. Di sini saya menggunakan Gibro sebagai GA3-nya. Di sini dosis yang saya gunakan adalah setengah gram GA3 ke dalam setengah liter air. Jenis GA3 yang saya gunakan di sini berbentuk kristal. Oke, dirasa cukup. Selanjutnya kita goncang tabungnya hingga larutan GA3-nya tercampur dengan rata. Nah, ini salah satu penampakan anggur yang bakal kita lakukan penyemprotan GA3. Ini ukuran berinya masih sangat kecil ya. Maka dari itu saya melakukan pemupukan dengan dosis NPK growernya hanya 1 sendok makan. Pengaplikasian GA3 bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni pencelupan atau penyemprotan. Di sini saya menggunakan cara penyemprotan. Hal ini dikarenakan tangkai pada buah sudah melebar dan juga posisi buah yang tinggi serta rapat membuat saya kesulitan untuk mencelupnya satu persatu. Karena itulah saya menggunakan cara penyemprotan ini supaya lebih praktis dan menjangkau setiap sudut bunga dan buah yang ada. Mungkin orang banyak bertanya, apa bisa di Riau, terkhususnya di Siak, anggur tumbuh dan berbuah? Nah, ini salah satu buktinya. Dalam umur 7 bulan, saya sudah bisa menghasilkan buah anggur-anggur ini dari tangan saya sendiri. Maka dari itu, buat teman-teman semua, coba aja dulu. Mana tahu teman-teman semua akan berhasil seperti saya ini. Oke, saya rasa sudah cukup pengaplikasian GA3-nya. Semoga tanaman anggur varietas Nino ini bisa berkembang lebih baik dan bisa dibudidayakan di Siak lebih banyak lagi oleh teman-teman yang menonton video ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Saya bukannya seorang ahli atau ilmuwan, tapi saya mencoba untuk memberikan informasi dari pengalaman yang telah saya berikan dan yang saya baca-baca pada berbagai media, baik dari buku, elektronik, dan saya mencoba aplikasikannya pada hari ini. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam pengangguran, salam petani berdasi. Wassalam.